warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video presentasi dari tugas aplikasi syariah. Saya di sini Mamta Karismarani sebagai moderator. Saya Nabila Rijana sebagai presentator. Dan saya Nadila Fitriana sebagai presentator. Saya Ismail Ibnu Mafiro. Saya Mela Arunawati. Kami di sini sebagai mahasiswa. Saya Inggris Lubaki sebagai kameramen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk laporan keuangan entitas syariah dan konvensional. Pada bentuk laporan keuangan entitas syariah dan konvensional ada dua bentuk laporan. Yang pertama laporan arus kas dan yang kedua laporan penggunaan dana kebajikan. Laporan arus kas pada bank syariah. Laporan ini memberikan informasi tentang mengelola kas melalui laporan arus kas. Pemakai laporan dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh bentuk laporan arus kas dari Bank Syariah. Di sini kami mengambil dari laporan PT Bank Syariah Mandiri. Nah, dalam laporan arus kas Bank Syariah terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi yang akun-akunnya terdiri dari penerimaan pendapatan, pembayaran bagi hasil, piutang, kenaikan, dan dana syariah temporer. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi yang akun-akunnya terdiri dari penerimaan dari surat berharga tersedia untuk dijual dan diukur pada harga perolehan. Kedua, pembelian surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu pembelian aset tetap dan hasil penjualan aset tetap. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan dan akun-akunnya terdiri dari setoran modal, arus kas bersih, penurunan kenaikan bersih, kas dan setara kas awal tahun, dan kas dan setara kas akhir tahun. Pada bank konvensional, laporan arus kas adalah rangkaian arus kas masuk dan keluar dari waktu ke waktu, di mana hanya ada satu perubahan arah arus kas. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas, dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan. Untuk bank konvensional, kita mengambil dari laporan arus kas Bank BCA. Kita tidak mendapatkan laporan yang spesifik dikarenakan tidak mungkin bank memberikan laporan secara transparan. Dalam laporan arus kas Bank BCA ini sebenarnya sama dengan laporan arus kas Bank Syariah, tetapi yang membedakan adalah akun-akun dari kas dari aktivitas operasi dan kas dari aktivitas investasi dan kas dari aktivitas pembiayaan. Kas dari aktivitas operasi terdiri dari penyusutan atau depresi, amortisasi, pajak ditangguh, item non-kas, penerimaan kas, dan bisa kalian lihat sendiri ini yang tertera gambarnya. Dan dari kas aktivitas investasi terdiri dari belanja modal dan item arus kas investasi lainnya. Sedangkan dari aktivitas pembiayaan itu terdiri dari item arus kas pembiayaan seperti dividen, penerbitan pelunasan saham, perubahan bersih kas, saldo kas awal, saldo kas akhir, dan arus kas bebas, pertumbuhan arus kas bebas, dan imbal hasil arus kas bebas. Selanjutnya adalah laporan sumber dana kebajikan dari Bank Syariah. Dirujuk dari penelitian Muhammad Khairul Anam pada penerapan PSAK 101 pada laporan dana zakat dan dana kebajikan, catatan sumber dana dan penggunaan dana untuk kebajikan merupakan suatu laporan untuk menyampaikan bagaimana penggunaan dana yang termasuk dalam dana kebajikan dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Kategori dana kebajikan yaitu infak, sedekah, dana hasil wakaf, kembalian dana kebajikan yang produktif, dan denda atas dana-dana syariah, serta pendapatan non-halal. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa tidak semua bank syariah melaporkan tentang dana kebajikan. Sebagian dari bank syariah melaporkan secara penuh dan sebagian lainnya hanya melaporkan sebagian saja. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini kita ambil dari PT Bank Syariah Mandiri. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Kita yang pertama adalah sumber dana kebajikan yang terdiri dari denda
sumbangan atau hibah, penerimaan non-halal, dana sosial lainnya. Setelah itu dijumlahkan jumlah sumber dana kebajikan sebesar 2012 1.774 sekian dan yang 2011 sebesar 2.431 sekian. Yang selanjutnya, penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui Lasnas BSN. Jumlah penggunaan dana kebajikan kita tulis lagi dan kita menambahkan keuntungan selisih kos, kenaikan dana kebajikan, lalu dijumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan semua dari transaksi tadi, dan yang ketemu itu saldo awal dana kebajikan tahun 2012 sebesar 3.961.000.000 dan 2011 sebesar 1.804.000.000 sekian, dan yang saldo akhir dana kebajikan itu sebesar 3.437.000.000 dan tahun 2011 sebesar 3.161.000.000. Jika pada bank konvensional, penyisian laporan dana kebajikan tidak ada. Hal tersebut karena pada bank konvensional tidak melakukan perhitungan dana, infak, dan sedekah. Tidak ada wakaf dan tidak ada denda saat terjadi keterlambatan pengembalian uang dan hal-hal semacam itu. Bank konvensional menerapkan sistem bunga, bukan denda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator. Untuk audiens, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang laporan arus kas. Apa perbedaan yang menonjol antara laporan arus kas dari bank syariah dan konvensional? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya adalah perbedaan dari laporan arus kas syariah dan laporan arus kas konvensional. Nah, di laporan arus kas syariah itu terdapat akun aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan beban. Pada bank konvensional itu ada akun keuangan terdiri dari akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sebenarnya inti dari laporan arus kas itu sama, tapi yang membedakan adalah akun dari operasi, dari pendanaan, dan investasi. Selesai sudah video presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.